semuanya, selamat datang kembali di Talkative by glitsmedia.co bersama aku Asti. Nah, kalau misalkan teman-teman selalu dengerin podcastnya Glitz Media, pasti tahu kalau di episode-episode kemarin aku tuh selalu ngobrol sama teman-teman redaksi aku. Nah, hari ini special edition aku mau ngobrol sama teman aku yang ada di sebelah kanan aku ini. Dia itu adalah head dari sister company yang ada di kantor kita. Dia adalah sister company-nya glitsmedia.co yaitu Muslim Lifestyle. Kenalkan, ini dia Atika. Apa kabar, Tik? Sibuk banget kayaknya syuting terus karena Atika juga syuting terus nih dari Muslim Lifestyle. By the way, sebelum kita ngobrol, kenalan dulu kali ya, Tik, jelasin kali Muslim Lifestyle tuh apa sih? Muslim Lifestyle tuh sebenarnya berawal dari kegelisahan gue juga. Oke. Kayak gue kan pakai jilbab ya udah lama gitu kan. Cuman gue kayak baru mau tahu tentang agama tuh ya baru-baru ini aja gitu. Terus abis itu kayak gue ngerasa kok website zaman sekarang nih yang ngebahas tentang agama Islam gitu ya, kok kaku-kaku banget gitu ya. Kayak gue tuh pengen tahu nih tentang berhijab gitu. Gue langsung ditembakin ayat gitu. I see. Shock dong gue ya kan. Yang model-model kayak gue gitu kan shock kan kayak gitu. Nah terus gue sama foundernya tuh gue, Pak kita bikin yuk website Muslim Lifestyle. Jadi yang lebih ke anak muda gitu. Jadi ini berawal dari kegelisahan gue juga gitu. Jadi di sana Muslim Lifestyle itu adalah sebuah wadah platform digital yang lo tuh bisa belajar agama dengan santai di situ. Kayak tanpa judgmental lah kayak gitu. Kayak kita semua tahu bahwa berhijab tuh wajib gitu. Tapi kan nggak semua orang sudah bisa menerima itu gitu. Nah di sana kita ngebahasnya bukan yang wah lo nggak pakai hijab lo masuk neraka lo, nggak kayak gitu. Kita kita ajak bareng-bareng, kita rangkul bareng-bareng, kita bawa santai aja gitu. Namanya belajar kan santai aja. Gitu sih. Nah karena kita sister company nih, kalau Glitz Media sendiri kan tahun ini tuh sudah masuki usia yang 5 tahun. Nah kalau Muslim sendiri tuh dari kapan, Tik? Kalau anak nih ya kita baru bisa belajar ngomong baru 2 tahun. Oh baru 2 tahun. Masih baby banget. Oke. Nah mumpung nih kita berkesempatan ngobrol sama Atika dari Muslim Lifestyle, aku sebenarnya pengen ini bukan in-depth interview sih atau in-depth talk, tapi lebih pengen ngobrol-ngobrol aja karena di bulan ini kan pas banget kita juga mau merayakan Idul Adha. Ya. Jadi Idul Adha di tengah corona nih kayaknya bukan penting, maksudnya seru juga nih untuk dibahas, untuk dikulik gitu. Nah pertanyaan pertama gue nih, Tik. Idul Adha tahun ini kan kita semua tahu ya, di pandemi corona ini kan banyak orang mungkin secara ekonomi tuh lagi down gitu kan, lagi nggak, mungkin yang biasanya dari tahun-tahun sebelumnya berkurban mungkin tahun ini jadi ngerem dulu karena dia nggak bisa berkurban gitu kan. Nah tanggapan lo soal ini gimana, Tik? Oke, kalau buat gue pribadi ya, pertama nih karena pandemik terus kita ekonomi menurun gitu kan. Pendapatan berkurang, kurbannya juga menurun. Betul. Nah, pertama yang harus dikulik adalah esensi berkurban tuh apa sih? Itu dulu gitu. Kalau menurut gue, kalau gue tarik nih ya agak ke belakang, esensi berkurban itu kan ketika Nabi Ibrahim yang udah lama banget nggak punya anak, ketika beliau dikasih anaknya disuruh sembelih coy. Iya betul. Iya kan? Kayak lu pengen banget punya mobil gitu ya. Terus tiba-tiba udah punya mobil, lo tabrakin dia cuma mobilnya ke tembok gitu ya rasanya gitu. Benar. Itu kan rasanya kan sakit banget. Ya. Gimana sih anak disuruh sembelih gitu. Itu dengan berat hati akhirnya beliau mencoba untuk ikhlas gitu. Untuk ikhlas, untuk pasrah kepada Allah gitu ya. Ke Tuhan bahwa ya udah ini saya memenuhi perintah Tuhan gitu kan. Nah, esensinya tuh itu sebenarnya gitu. Jadi kalau menurut gue kena pandemik kurban berkurang, nggak bisa juga sih Ti. Karena esensinya adalah keikhlasan. Lo mau 50.000, mau 100.000 atau 25.000 pun, itu hitungan kalkulator lo sama hitungan di langit mah beda. Kalau 25.000 lo itu dengan sekeringetan lo, ya beda gitu. Meskipun di sini nilai 25.000. Terus ya kalau misalkan ya, kalau gue pikir juga, lo tiap hari minum kopi nggak? Enggak. Asam lambung. Mohon maaf Tik, tapi gue paham banget pasti kayak minum kopi setiap hari itu adalah salah satu habit banyak orang sekarang. Bener gitu. Kayak gue hampir setiap hari minum es coklat. Hampir setiap hari. Tas dulu. Oh iya bener. Gue es coklat. Berarti lu minum es coklat. Iya benar. Gue minum es coklat. Lu tau kan es coklat yang paling murah dan enak di Family Mart?
Tahu kan tuh? Berapa sih harganya? Favorit aku 15.000 ya? 15.000. Yes. Setiap hari lu beli 15.000. 15.000 dikali 30 hari. Berapa tuh? 30 kali 15 bisa 300.000 ya? 350.000. Iya sih? Bener gak? 450.000. Oh iya benar. 450.000 dikali 12. Berapa tuh? Sekitar 4 juta dapat gak ya? Kayaknya ada deh, coba 4 jutaan. 4 jutaan. Terus gue nanya di sini ada audiens, mohon maaf. Jadi nanya dulu ngecek. 5.400.000. Oke. Kalau misalkan nih satu hari atau enggak misalkan selama satu hari aja nih gue kan nggak mungkin ya satu hari gue minum 1 gelas es coklat doang, nggak mungkin. Gue berangkat kerja gue minum, pulang lagi siang-siang sore-sore gue minum lagi 2 gelas at least. Coba deh lo gue ikhlasin aja 1 gelas itu untuk gue tabungin kurban, dapat 1 kambing. Oke. Iya kan? Iya benar. Sebenarnya cuman prioritas aja, mau nggak mau gitu. Itu sih intinya adalah keikhlasan dan prioritas. Jadi di dunia ini menurut gue nggak ada yang nggak bisa kita lakuin selama kita mau gitu. Oke. Nah pertanyaan selanjutnya nih, tadi kan Atika juga sempat bahas soal keikhlasan dan lain sebagainya, tapi pertanyaan gue berikutnya adalah gini Tik, tadi lu udah sempat jawab juga sih bahwa sebenarnya mengurangi esensi berkurban di tengah pandemi itu sebenarnya nggak ada urusan ya, karena itu urusannya dengan hati kita gitu. Benar. Tapi kalau misalnya kayak gue nih, biasanya gue beli kambing atau beli sapi, tapi karena tahun ini ekonomi gue nggak mungkin, jadi gue memutuskan untuk tidak berkurban, maksudnya gue gak beli kambing atau gak beli sapi gitu. Nah mungkin di luar sana banyak orang yang kayak gue, karena mereka merasa kayaknya gue gak sanggup deh untuk beli hewan kurban nih tahun ini gitu. Nah itu tuh memungkinkan ini juga kan, kayak kalau orang yang berkurbannya berkurang, berarti kan jumlah daging atau hewan yang dikurbankan juga otomatis kan akan berkurang kan gitu. Nah itu tuh secara peraturan jadinya gimana Tik? Maksud gue gini, kalau misalnya jumlah yang berkurban berkurang, berarti kan jumlah penerimanya juga logikanya pasti akan berkurang kan? Atau malah justru hitung-hitungannya yang maksudnya kayak gini, misalnya kayak setiap orang tuh berhak menerima daging kambing atau daging sapi sekian gitu. Nah mungkin gak hitung-hitungan itu dikurangin misalnya supaya yang terima lebih banyak gitu. Oke. Jadi setahu gue ya, kalau dalam hadis itu kalau kita berkurban nih, itu dibagi sepertiga. Misalkan ada 1 sapi, sepertiganya dibuat kita yang berkurban, sepertiganya dibagi ke masjid, sepertiganya dibagi ke kaum fakir ataupun tetangga. Kalau misalkan untuk timbang-timbangannya sih nggak ada batasan ya, maksudnya misalkan dari masjid nih mau 500 gram aja gitu dagingnya, boleh aja nggak apa-apa. Gitu, asalkan sepertiganya tadi itu nggak dilanggar. Kecuali misalkan lu berkurban, nah sepertiganya itu udah deh gue nggak usah disedekain aja semua, nah itu juga nggak apa-apa. Tapi kalau untuk dikurangin itu sepertiganya itu berarti nggak bisa, tapi kalau untuk gram-gramannya bisa. Gitu, setahu gue sih kayak gitu ya. Tapi insya Allah sih bener sih kayak gitu. Oke. Menarik juga nih. Berarti maksudnya meskipun mungkin tahun ini yang berkurban gak banyak gitu, tapi mudah-mudahan yang nerima jatah kurbannya bisa tetap rata gitu ya. Meskipun yang berkurban kayak tadi gue bilang jumlahnya berkurang gitu. Nah sekarang pertanyaan selanjutnya ini Tik. Ibadah haji kan tahun ini ditiadakan ya, karena pandemi corona gitu. Nah tanggapan lo sebagai head dari Muslim Lifestyle, tapi sebagai lo pribadi juga, tanggapan lo gimana sih soal ini? Sedih gak sih? Ini gue curcol dikit ya. Yes. Jadi sebelum Ramadan itu, sebelum Ramadan itu gue udah nabung buat umroh. Dan rencananya di malam Lailatul Qadar buat umroh. Sedih banget. Sedih banget nih. Gue kayak broken heart banget gitu. Gue patah hati banget. Karena apa? Karena itu gue udah nabung sekian tahun gitu ya. Itu kan lumayan ya pricey ya, lumayan pricey kalau misalkan pas Ramadan. Betul. Terus tiba-tiba gimana nih, kita jadi berangkat gak nih? Jadi berangkat nih, ternyata gak jadi. Sedih banget gitu. Gue udah ngebayangin, wah gila pokoknya gue mau ibadah pol-polan di sana gitu. Tapi ternyata kodarnya lain gitu. Betul. Loh. Ya kalau gue pribadi sih selama itu untuk kesehatan dan keselamatan, Islam kan juga memikirkan hal-hal detail. Betul. Ya. Banyak sekali hal-hal detail. Lu mau masuk kamar mandi aja tuh diatur. Betul. Gitu. Ada doanya segala macam kayak gitu. Nah apalagi ini untuk kesehatan kita gitu, keselamatan kita gitu. Jadi ya udah
pasrah aja gitu sama Allah. Nanti jalannya gimana ya pasti ada jalan yang lebih baik lah. Gitu sih. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang gagal umroh atau gagal haji ya sabar aja, itu pasti jalan yang paling baik saat itu. Betul. Gitu. Pasti akan diganti, percaya aja bener, gitu ya. Pasti akan diganti. Mungkin gak tahun ini tapi bisa insya Allah tahun depan. Atau mungkin buat teman-teman yang umroh yang 6 bulan pertama tahun 2020 ini mungkin udah gagal, mungkin bisa pergi di akhir tahun ya kan, kita kan gak pernah tahu ya. Mudah-mudahan bisa gitu. Nah berikutnya ini pertanyaan tapi ini dari gue pribadi sih sebenarnya. Jadi gini, kalau lo mau berkurban sebenarnya tuh lo bisa gak sih kayak beli daging jadi, misalnya contoh nih ya, gue ke supermarket nih, gue pengen berkurban, gue beli misalnya daging sapi berapa kilo, misalkan gue beli 5 kilo terus gue kasih ke masjid, Pak tolong bagi-bagiin ya gitu. Itu tuh bisa gak sih kayak gitu? Tapi lo bagiinnya kapan nih? Pas Idul Adha. Pas Idul Adha. Bisa gak? Kayak gitu. Jawabannya tuh sebenarnya gini, kalau kurban itu kan jadi sebenarnya ada ininya syaratnya hewannya. Ada syarat hewannya. Kayak misalkan nih kambing minimal harus 1 tahun. Umurnya. Terus sapi minimal harus 2 tahun umurnya. Unta harus 5 tahun. Nah kalau kita beli di supermarket nih, kita kan nggak tahu ya. Oh iya sih benar juga. Ya kan? Terus abis itu tuh ada juga hadis yang menyebutkan bahwa ketika lu berkurban nih, pahalanya itu udah nyampe duluan di langit sebelum darahnya tuh jatuh ke bumi. Jadi itu spesialnya berkurban tuh kayak gitu. Kalau misalkan kita pengen bagi-bagi daging, kita mah bansos aja ya. Iya juga sih benar ya. Tapi berarti jadinya maksudnya kalau berkurban itu intinya esensinya nggak cuma bagi-bagi daging doang, tapi ada perhitungan presisinya gitu ya. Benar. Gitu. Dan itu kan hewan itu yang akan nantinya kita tunggangin di akhirat gitu. Jadi kendaraan kita di akhirat. Ya juga sih kalau misalkan gue cuma beli daging di supermarket, lah gue naik apa, mohon maaf ya kan cuma daging selembar doang, permadani jadi Aladin kata gue kira-kira ya. Tapi iya juga sih benar ya. Tapi by the way gue mau nanya lagi nih Tik, hewan kurban itu kan kalau di Indonesia sendiri kan kita kenalnya kan hanya 2 ya, mayoritas sapi, kambing dan mungkin ada kerbau juga gitu. Tapi sebenarnya tuh hewan-hewan yang boleh dikurbankan tuh apa aja sih? Karena kalau di Arab kan pakainya unta karena di sana kan gak ada kambing, gak ada sapi kan gitu. Sebenarnya ada gak sih yang informasi-informasi kayak gitu, kayak gue pengen tahu aja. Sebenarnya sih mengikuti daerahnya aja. Gitu. Ada yang daerah misalkan di Indonesia gitu jarang ada sapi, kerbau boleh ya kan gitu. Kalau di sini kan gak ada unta ya bre? Iya benar. Ada di Ragunan bro, dilindungi gak tuh kira-kira? Gitu. Kalau di sana kan ya adanya unta, domba juga kan boleh gitu kan. Misalkan kambing gitu nggak ada, domba boleh, tergantung daerahnya aja sih. Tapi pernah nggak lo yang paling denger kayak lo baru tahu ternyata hewan ini tuh boleh ya dikurbankan gitu? Ada nggak informasi yang kayak gitu lo dapet? Misalnya kali aja kayak di Australia nyembelihnya kanguru, kanguru ternyata boleh misalnya gitu. Ada nggak yang aneh-aneh gitu? Enggak sih, nggak ada. Mostly berarti cuman unta. Ada syarat nggak sih kayak harus berkaki 4 gitu? Itu gitu juga nggak? Kalau menurut fatwa MUI sih bolehnya ya sapi, kerbau, domba, kambing aja sih gitu. Kalau yang aneh-aneh gue nggak tahu lagi sih. Nah terakhir nih, kemarin kan pas kita Idul Fitri kan kita semua kayaknya umat muslim sakit hati banget karena kita gak bisa sholat id di masjid ya. Jadi kita terpaksa harus melaksanakan ibadah di rumah masing-masing dengan aturan-aturan yang sudah juga dikeluarkan sama MUI dan Kementerian Agama gitu. Nah kayaknya kan kalau sekarang udah masa transisi gini kan kayak sholat Jumat kan sudah boleh meskipun ada peraturan baru gitu. Nah kayaknya nih nggak tahu ya, ini feeling gue kayaknya sholat id nanti Idul Adha nih juga kayaknya boleh nih Tik gitu. Nah dari lo sendiri ada tips nggak sih yang pengen lo kasih gitu ke pendengar-pendengar atau penonton kita soal kayak tips melaksanakan sholat id Idul Adha nanti? Kalau misalkan ngomongin yang kemarin nih Idul Fitri gitu ya, itu gue ngerasa spesial banget sih Tik. Parah sih asli sih? Bener parah kayak gue kayak untuk pertama kalinya gue sholat id di garasi rumah gue kayak itu baru itu deh. Iya kan? Iya. Itu gue di teras tuh kayak seumur hidup 29 tahun gue hidup asli tuh, iya bener. Terus abis itu tau gak momen yang paling enak lagi? Apa? Kayak gak usah basa-basi gitu sama tetangga. Oh iya bener. Gak usah yang kayak gendutan ya, kapan nih nyusul baru maaf-maafan udah mau marah, amarah dengki udah naik lagi tuh ke urat leher. Iya kan, kayak gitu tuh itu spesial banget sih buat gue gitu. Jadi kalau dibilang sakit hati kayaknya gue gak sakit hati deh. Oh gitu ya, lo malah bahagia ya? Maksudnya kayak
ya Allah kok bisa ya kayak gini, ternyata bisa gitu, bisa terjadi gitu. Nah kalau misalkan nanti nih Idul Adha terjadi nih, kita bisa sholat Id gitu ya. Sholat Id ya, itu salah satu yang bisa kita syukurin gitu kan. Tipsnya sih kalau dari gue selalu ngikutin anjuran pemerintah aja sih, dan WHO gitu. Karena apa? Karena kan ya mereka yang punya alat-alat sedemikian rupa canggihnya gitu ya. Kita ngapain sotoy-sotoyan, kita ikutin aja protokol kesehatan, mesti kayak gimana, ya udah lakuin gitu aja sih. Kalau misalnya kira-kira nggak sanggup-sanggup banget buat sholat Id karena nggak enak badan, ya jangan dipaksain juga gitu ya. Meskipun ya sebenarnya kita juga tahu kalau sholat itu jatuhnya sunnah, dilakukan boleh, tidak dilakukan juga nggak dosa. Tapi ya jangan dipaksain juga gitu. Meskipun itu kan momen gitu ya. Kadang-kadang kan banyak orang yang gak mau melewatkan momen karena kita kan gak tahu lagi tahun depan masih bisa sholat Id apa enggak. Itu yang paling banyak banget sih. Kita ngerti sih sebenarnya, tapi ya daripada berisiko juga ya kan. Soalnya masalahnya sih kalau resiko sama diri lo sendiri sih gak apa-apa ya. Betul. Ini resikonya sama orang lain juga gitu. Iya benar. Jahat gak sih? Jahat kan? Iya jahat. Kayak misalkan lo keluar aja gitu ke mana-mana gitu yang gak ngikutin protokol kesehatan, itu kan lo juga mencelakai orang lain. Betul. Gitu. Jangan sampai lo dengan alih-alih ibadah tapi lo malah mencelakai orang lain kan. Iya gitu benar-benar. Gitu sih. Oke, sekian ngobrol-ngobrol kita hari ini. Terima kasih banyak buat Atika dari Muslim Lifestyle udah mau ngobrol sama gue hari ini. Thank you banget Tik. Sebelum kita closing lu promo dulu dong. Oh iya. Coba promosiin Muslim semuanya, YouTube kayak, sosmed kayak, website kayak, atau mungkin kalau lu ada project-project terbaru apa lu promosiin coba. Oke, teman-teman Glitz Media. Untuk kalian, gue tahu kegelisahan dalam hati kalian tuh banyak banget gitu ya. Senakal-nakalnya lu, gue tahu di hati kecil lu pasti ada sesuatu jalan yang lu tuh pengen tahu gitu tentang agama ataupun tentang sesuatu yang religius gitu ya. Gue jamin banget kalau lu buka www.muslimlifestyle.com itu isinya sangat ringan dan bermanfaat gitu. Lu mau nyari apa aja di situ bisa, mau lifestyle, mau parenting, mau tips pernikahan. Ada, jangan sedih. Ada juga tanda-tanda jodoh lu tuh kayak gimana? Bukan lagi. Gua pernah baca, tapi nggak ada tanda-tanda yang di dekat gua karena pandemi. Gua nggak pernah kemana-mana. Terus jangan lupa juga follow Instagram kita di muslimlifestyle_id. Dan sekali lagi @muslimlifestyle_id. Yes, dan YouTube channel kita juga banyak kayak kisah-kisah inspiratif gitu di mos.tv. Oke, sekali lagi kalau YouTube-nya mos.tv, kalau Instagramnya di @muslimlifestyle_id, dan untuk websitenya di www.muslimlifestyle.com. Nanti buat teman-teman nih videonya selain naik di YouTube-nya Glitz Media, juga akan naik di YouTube-nya Muslim. Jadi jangan lupa abis nonton di Glitz Media setengah aja, gak apa-apa setengah, abis itu pindah ke Muslim setengah lagi. Jadi biar kita sama-sama dapat penonton. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, comment, dan share YouTube kita berdua. Sampai ketemu di konten berikutnya.